Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para penggemar Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Ranting Wonokerto, Pasucen Ranggel Pati yang bahagia. Para ulama adalah panutan kita. Kepada mereka kita belajar, kepada mereka kita istifadah, mengambil faedah, kepada mereka kita mencoba untuk merekam perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan meneladani mereka, kebahagiaan akan kita dapatkan. Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha birrijali falahun. Tirulah para ulama, karena mereka dengan meniru para ulama, Allah akan memberikan keberuntungan kepada kita di dunia dan akhirat. Ulama yang ingin saya sampaikan, saya kisahkan pada kesempatan ini adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Pondok pesantren yang di era abad 20, kata Dr. Zamakhsyari Dhafir, menjadi pesantren pembaharu Indonesia. Pesantren tradisional yang mampu berkiprah di level nasional bahkan internasional. Apa keteladanan yang bisa kita dapatkan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari? Yang pertama adalah semangat belajar sepanjang hayat. Kalau kita baca biografi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, maka beliau adalah seorang pengelana ilmu. Beliau mondok dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Pesantren Langitan, pesantren Sidoharjo, Syekhona Khalil Bangkalan Madura, bahkan beliau diambil menantu oleh kiainya Kiai Yaakob Siwalan Sidoharjo pada usia yang relatif masih muda, sekitar usia 21 tahun. Sebenarnya beliau tidak ingin menikah dulu, tapi karena perintah dari gurunya, dari kiainya, beliau akhirnya menerima pernikahan itu. Tapi semangat beliau belajar tidak pernah padam. Meskipun beliau menikah, kemudian berkunjung ke Makkah, menunaikan ibadah haji, beliau tetap belajar. Bahkan ketika istri dan anaknya meninggal, beliau kembali ke Indonesia, kemudian kembali lagi ke Mekah yang kedua kali. Selama kurang lebih 7 tahun, beliau belajar kepada ulama-ulama terkemuka di Makkah, ulama-ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli tafsir, ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli nahwu, dan berbagai macam ulama di bidangnya. Beliau ambil semua keilmuan mereka untuk dibawa ke Indonesia. Ketika di Mekah, di dalam buku sejarah biografi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau selalu riyadhah di di Gua Hira. Beliau di sana membaca Al-Qur'an, mendendangkan ayat-ayat Allah untuk meresapi kandungan firman Allah, mengamalkan kandungan firman Allah, memahami dengan cermat dan mengembangkan secara kontekstual. Para penggemar Lazisnu Wonokerto Maju yang berbahagia, semangat mencari ilmu adalah keteladanan yang luar biasa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang jika kita mengaku sebagai santri Nahdlatul Ulama, maka kita harus meneladani spirit belajar dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sepanjang hayat. Jangan puas terhadap ilmu yang sudah kita dapatkan, jangan sombong dengan ilmu yang kita dapatkan, tapi selalu merasa bodoh, selalu merasa ingin belajar, selalu merasa ingin berguru kepada ulama-ulama, kepada para pakar, sehingga ilmu akan terus bertambah. Dan semakin kita merasa bodoh, karena ilmu yang baik adalah ilmu yang akan menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang akan mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan kita kepada neraka,
dan betul-betul ilmu yang kita manfaatkan untuk diri kita sendiri dan masyarakat secara luas. Keteladanan Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang kedua, beliau selalu berani merintis hal-hal yang baru. Beliau merintis pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Keluar dari pesantren ayahnya Kiai Asy'ari di Keras, beliau kemudian mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng yang dekat dengan pabrik gula Cukir, di mana di sana ada banyak begal, ada banyak bromocorah. Tetapi Mbah Hasyim adalah sosok yang berani merintis hal baru, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi segala macam ujian. Karena tantangan dan ujian itulah yang akan mematangkan karakter orang, mendewasakan mental orang, yang akan memperkokoh visi hidup seseorang. Hadratus Syekh berhadapan dengan para bromocorah, keamanannya terganggu, tapi kemudian disikapi dengan cepat. Beliau belajar ilmu kanuragan dengan para santri, mendatangkan juru silat dari Banten, kemudian pertahanan para santri semakin kokoh sehingga pesantren Tebu Ireng terus berkembang. Di dalam mendidik para santri, Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari itu lebih menekankan kualitas daripada kuantitas, lebih menekankan mutu daripada jumlah, sehingga pada awal berdirinya pesantren Tebu Ireng tidak banyak santri yang belajar kepada Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, tetapi Hadratus Syekh betul-betul ngulawentah mendidik secara intensif, baik aspek ruhaniyah, aspek ta'limiyah, batinnya, ilmunya, semuanya digulawentah, dididik, dibimbing secara intensif, sehingga santri yang sedikit ini akhirnya menjadi santri-santri yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari mempunyai satu forum khusus bagi santri-santri senior, menjadi forum Bahsul Masail, menjadi forum untuk membahas persoalan-persoalan masyarakat yang dibahas oleh kelompok kecil santri, yang santri-santri itu akan menjadi ulama-ulama besar. Ada Kiai Wahab Hasbullah, ada Kiai Bisri Syamsuri, ada Kiai Muhammad Arwani Amin, adalah salah satu jebolan Pondok Pesantren Tebu Ireng yang mendapat didikan langsung dari Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Keteladanan yang ketiga dari Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah spirit nasionalisme. Ki Haji Said Akil Sirot, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengatakan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari adalah pembaharu Islam yang luar biasa karena berhasil menggabungkan, mengintegrasikan antara agama dan nasionalisme, ad-din wad daulah, ad-din wal wataniyah, agama dan kebangsaan. Di tangan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, Islam Indonesia berhasil menampilkan diri sebagai Islam yang bisa berkolaborasi, bersinergi, berjalan beriringan dengan semangat kebangsaan. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah termasuk bagian dari iman, adalah doktrin yang populer yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa artinya? Ketika kita mengembangkan desa kita, ketika kita mengembangkan kampung kita, ketika kita mengembangkan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bangsa kita, itu adalah manifestasi, itu adalah penjelmaan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kiai Hasyim mendorong umat Islam untuk aktif mengusir penjajah, untuk aktif memajukan Indonesia di berbagai sektor kehidupan, di sektor pendidikan, di sektor ekonomi, di sektor kebudayaan, di sektor politik. Dengan memajukan Indonesia, maka Islam akan maju. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Islam, agama yang kita yakini kebenarannya, harus menjadi faktor pemersatu Indonesia,
harus menjadi faktor yang mendorong kemajuan Indonesia. Jangan sampai Islam menjadi agama yang memecah belah Indonesia, yang menghancurkan Indonesia, yang memecah belah Indonesia. Tetapi Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari membawa Islam menjadi agama yang menyatukan Indonesia, memajukan Indonesia, membawa Indonesia ke gerbang kemajuan di segala aspek kehidupan. 3 keteladanan Hadratus Syekh ini menjadi cambuk bagi kita para santri Nahdlatul Ulama untuk aktif belajar, untuk aktif memberikan kemanfaatan bagi Indonesia, dan bersama-sama dengan elemen bangsa yang lain fastabiqul khairat, kita jadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang berkualitas, negara yang diridhai Allah, negara yang Allah menurunkan ampunan dan kasih sayangnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.